Halo Ibu. Ibu Lili, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Bu ya. Sesuai dengan yang kemarin, hari ini Ibu akan mengajar di kelas 6 ini mengenai tata surya ya Bu ya? Ya, tata surya. Ya. Kalau boleh tahu nih Bu, tujuan pembelajaran Ibu disampaikan itu tentang apa sih Bu? Ya, sesuai dengan tema hari ini yaitu tema 9 di akhir ya, yaitu tentang susunan tata surya. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu agar anak mengetahui susunan tata surya. Kemudian yang tadi kita pelajari adalah susunan tata surya yang termasuk planet dalam dengan planet luar. Oh, seperti itu ya Bu ya. Jadi agar anak dapat mengurutkan ya Bu Ya, ya. terutama mengurutkan susunannya. Oh, iya, susunan betul, dari betul. matahari sampai dengan yang terakhir itu. Ya, betul. Ya, baik. Kedua. Nah, untuk pertanyaan kedua Bu, apa pengembangan yang hendak ingin Ibu capai? Seperti apa Bu? Ternyata setelah kami tadi kita berini dengan anak ya, ternyata ketika anak diberi. Oke, baik Ibu. Pertanyaan kedua, kira-kira area pengembangan yang hendak ingin Ibu capai itu seperti apa Bu? Ya, diharapkan anak ketika nanti mempelajari itu anak bisa mengungkapkan pelajaran tadi yang akan disampaikan dalam bentuk ungkapan ya, dia ungkapan dari dia, ada kemauan dia mau ke depan, kemudian bisa mengungkapkan, terus bisa menggambar bentuk-bentuk dari susunan tata surya itu. Ya, beraneka ragam ya, anaknya karena tidak semua anak kan sama ya. Iya, betul sekali Ibu. Oke. Bu, selanjutnya nih Bu, strategi apa nanti ketika Ibu mengajar yang sudah dipersiapkan, seperti apa Bu strateginya? Ternyata kalau anak belajar itu yang mengenal terutama susunan tata surya itu, kalau ada bentuk media pembelajarannya ada ya. Nah, tadi yang nanti akan disampaikan ke anak itu ada ya. Kemudian ada juga ditempel di dinding susunan tata surya. Kemudian ada dalam bentuk bentuknya gitu, susunannya dalam bentuk apa sih namanya, paket yang kecil itu yang nanti akan dilihat gitu. Jadi Ibu menyiapkan strategi dengan media-media pembelajaran ya Bu ya. Ada dalam bentuk gambar, ada dalam bentuk paket ya itu ya. Oke Ibu, baik, terima kasih. Semoga kegiatan Ibu mengajar. Lihat di halaman 53. Ya. Dan sistem tata surya yang ada di yang kalian sudah kenal ya. Yang pertama adalah lihat matahari. Ya, matahari merupakan salah satu bintang yang ada di galaksi. Ya, lihat gambar yang Ibu tempel. Nah, ini gambar yang sudah yang ada di yang dalam bentuk gambar. Nah, ini dalam bentuk seperti ini ya. Nah, ini ya apa ini? Matahari. Yang dekat dengan matahari, planet yang dekat dengan matahari. Mana? Siapa yang bisa menyebutkan yang mana? Itu tuh yang mana? Nah, ini ya. Kemudian nah ini Merkurius. Kemudian yang di atas Merkurius mana? Venus ya. Nah, ini Venus. Kemudian
menunjukkan. Nah, Ibu minta sekarang kalian, ya boleh perwakilan kelompok. Yang lain tolong didengarkan, ada cincinnya. Bu, aku mau bikin gambar Pluto yang paling ujung. Bentuknya adalah lebih kecil dibanding planet yang lain. Nah, Ibu beri kesempatan kepada kalian untuk menggambar yang 1, 2, 3, 4 perwakilan 4 kelompok. Maka silakan gambar planet ke depan. Bisa menggambar terus ya. Dari sekian ini menurut imajinasi kalian ya, yang kalian lihat di gambar ya. Oke. Kalian sekarang sudah bisa membedakan ya, berarti ada planet dalam dengan planet luar. Individu. Tugas individu adalah kalian membuat susunan tata surya yang dari matahari dulu. Buat gambarnya ya, dari planet dalam dengan planet luar, atau planet yang dekat dengan matahari sampai dengan planet yang jauh dari matahari. Nah, silakan oleh anak-anak semua kerjakan. Yang ini tugas individunya, yaitu membuat tata surya. Silakan yang sebagus-bagusnya. Nah, yang ini, yang satu lagi adalah tugas kelompok. Aku pinjam gambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan coaching untuk supervisi akademik, yaitu dalam tahap pasca observasi dengan Ibu Lili sebagai guru kelas 6 dan didampingi oleh Bapak PP saya, Bapak Salahuddin. Mohon izin langsung saja. Ibu Lili, bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat ya, Bu. Kita kemarin sudah melakukan pra dan observasi ya, Bu ya, di kelas 6. Sekarang kita akan pada tahapan pasca observasi. Ibu kemarin kira-kira apa nih yang ingin kemarin waktu dalam proses observasi, apa saja praktik baik yang sudah Ibu lakukan dalam proses pembelajaran di kelas? Kita kan kemarin itu belajar tema 9, yaitu tentang tata surya. Betul, Bu. Nah, kita kemarin belajar itu di tata surya itu kan urutannya ya. Iya, betul. Kebetulan di situ kan ketika kita menerangkan ya dengan anak saling berkolaborasi ya. Nah, ketika pas mau dinyalakan itu medianya, ternyata medianya nggak tahu itu kabelnya yang putus, baterainya itu ya, jadi tidak berjalan ya. Tapi nah disitulah ya mungkin Ibu bisa melihat sendiri ya. Betul. Nah, saya masih banyak kekurangan yang masih harus diperbaiki ya. Dari media tersebut ternyata yang tadinya kita mau melihat anak supaya lebih penasaran lagi bagaimana sih perputarannya gitu ya. Ternyata ketika kita nyalakan kemarin itu tidak nyala ya. Betul ya. Tapi terus terang di situ juga saya mengambil antisipasi bagaimana nih ya supaya ya udah kan kemarin Ibu bisa melihat sendiri ya. Jadi anak dari hanya miniatur saja yang tidak bergerak ya. Tapi kan kemarin anak juga bisa melihat ya, walaupun di medianya tidak efektif ya. Oke, baik. Kemarin setelah observasi itu Ibu menggunakan materi tata surya menggunakan susunan tata surya itu ya, yang sudah Ibu jelaskan kepada anak. Ada temuan yang saya identifikasi juga ketika si medianya
udah jalan itu ibu terlihat panik, betul apa tidak? Betul Ya Bu ya, iya Sampai betul. saya aduh harus kemana gitu. Iya, tapi di situ bagaimana apa yang ibu lakukan ketika media tersebut tidak berputar seperti itu Bu? Ya, ibu kemarin bisa lihat sendiri ya. Akhirnya saya simpan di depan, tapi terus terang saya bilang kepada anak-anak, mohon maaf karena ini medianya yang tadinya memang udah jalan, Ya, betul. mungkin ini kan nanti kita perbaiki kembali. Yang sekarang mah anak-anak bisa lihat sendiri aja dulu ke sini susunannya, kemudian nanti untuk untuk memperbaikinya bisa di hari berikutnya diitukan lagi ya, diperbaikkan lagi. Ya betul Bu. Jadi kemarin itu ketika observasi pembelajaran di kelas, walaupun medianya tidak dapat berjalan dengan baik, tapi ibu diterangkan, dijelaskan ke anak tetap antusias ya Bu ya, tetap antusias. Nah Bu, kira-kira ibu kalau misalkan dengan kejadian seperti itu, ibu ada tidak? Ya. Oke. Karena kemarin itu ketika kita belajar tentang materi yang kemarin itu ternyata peralatannya tidak sesuai dengan yang kita harapkan ya. Terus terang saya juga merasa harus bagaimana ini Bingung ya Bu ya, menangani ini ya. Mau bertanya ke anak juga tidak mungkin, anak juga baru melihat ya. Betul, saya pribadi juga ini. Nah sekarang saya minta pendapat karena kekurangan saya seperti itu ya. Satu, memang tidak memahami alat ya. Yang kedua, bagaimana caranya supaya ketika saya menerangkan itu bisa berjalan seperti yang kita harapkan gitu. Jadi kendala yang kemarin ibu hadapi, betul ya data yang saya dapatkan ibu panik ketika alat itu tidak berfungsi dengan baik. Jadi kendala yang ibu hadapi ini dalam permasalahan pembelajaran kemarin itu, ibu ingin mendapat solusi ya Bu ya dari permasalahan ibu tersebut. Baik ibu, kira-kira nih ibu pernah tidak misalkan ibu memberi mendemonstrasikan suatu media tapi alatnya tidak berfungsi, kira-kira apa nih Bu? Ibu akan seperti apa? Akan membuat apa misalkan untuk nanti seperti itu? Terus terang yang kemarin itu juga baru 2 tahun ini kita baru mempelajari ya. 2 tahun. Kalau tahun kemarin kita kan berjalan efektif ya. Nah yang kemarin aja ketika kita ulangi lagi ternyata peralatannya tidak sesuai ya. Nah untuk kedepannya mungkin saya alat tersebut mungkin akan saya kembalikan diperbaiki dulu ya sebelum saya memberikan materi itu. Betul sekali. Nah untuk diperbaiki itu kita pasti membutuhkan dana ya Bu ya, biaya. Apa nih rencana ibu kira-kira untuk permasalahan media pembelajaran ya, untuk mengenai dananya apa ya? Memang media yang kemarin itu memang sudah terlalu lama tersimpan dan baru 2 tahun ini kita pergunakan ya. Sudah tadi disampaikan tahun pertama itu memang udah masih bagus ya. Karena udah kondisinya udah terlalu lama ya, mungkin saya akan mengajukan ke Bapak Kepala Sekolah ada perbaikan. Mungkin kalau tidak bisa membeli ya kita diperbaiki dulu, bisa ke atas, bisa sesuai tidak dengan fungsinya gitu Yang solusi kedua mungkin kalau masih bisa diperbaiki mungkin diperbaiki, dan kalau mungkin tidak bisa diperbaiki mungkin bisa dianggarkan dianggarkan untuk pembelajaran kelas 6. Baik Ibu, betul sekali ya Bu ya. Ibu nanti akan mencoba menghubungi Bapak Kepala Sekolah yang sebagai guru kelas 6 akan mengajukan begitu. Kira-kira kapan nih Bu Ibu akan menghubungi Bapak Kepala Sekolah? Waktunya mungkin dilihat dari karena Bapak Kepala Sekolahnya menjabat 2 sekolah menjabat 2 sekolah, jadi mungkin ketika beliau bisa sempat datang ke sekolah mungkin saya ajukan, dan mungkin juga butuh bantuan ibu juga untuk mendampingi karena saya juga kan ada saksi mungkin ada ibu ya yang bisa melihat ketika melihat langsung bahwa alat tersebut memang sudah tidak berfungsi. Ya bahwa media di sekolah kita itu kurang ya, kemudian untuk kelas 6 ya itu, sedangkan media itu sangat membantu sekali dalam pembelajaran di kelas seperti itu ya Bu ya. Baik Ibu, untuk
untuk pasca observasi untuk pasca observasi ini kita telah laksanakan ya Bu mengenai apa kira-kira Ibu yang didapatkan dalam percakapan kita hari ini, kesimpulan yang Ibu dapatkan. Oke. Dari kesimpulan yang saya dapatkan dari hasil obrolan ini ya, saya akan lebih memperbaiki lagi ya. Ketika kita akan memberikan materi tersebut kepada anak, berarti kita harus memang sudah siap. Ya, yang kedua medianya juga sudah harus siap. Ya, ketika mau digunakan itu kita harus melihat dulu apakah ketika ini sesuai dengan apa yang kita inginkan atau seperti itu ya. Betul. Jadi intinya untuk saya pribadi akan memperbaiki lagi ya media yang ini, ketika mungkin kalau sudah tidak berfungsi lagi mungkin akan diperbaiki lagi ya supaya berfungsi kembali, dan walau ketika tidak berfungsi mungkin akan mengajukan kembali kepada Bapak Kepala Sekolah ya untuk dianggarkan ya untuk materi media pembelajaran, karena di media pembelajaran itu ketika itu memang sangat penting ya. Media itu memang penunjang pembelajaran, karena dengan media anak itu akan lebih semangat lagi belajar. Baik Ibu ya, terima kasih ya Bu ya atas waktunya. Semoga apa yang Ibu harapkan kita sudah mendapatkan solusi pada hari ini, semoga dapat terrealisasikan gitu ya nanti kepada Bapak Kepala Sekolah untuk pengajuan media yang terbaru seperti itu. Terima kasih ya Bu ya, mohon maaf mengganggu, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.